Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Dias Haryo Kusumo ya, di mata kuliah perilaku organisasional atau organizational behavior. Kali ini kita akan membahas masih menggunakan buku dari Gibson et al. Ya, yang berjudul Organization, Behavior, Perilaku, Structure, Struktur, dan Processes atau proses. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter pertama, ya, chapter pertama dari buku ini tentang the study of organization atau studi tentang organisasi yang berjudul Organization, Behavior, Structure, and Process. Kalau di bukunya, ya, kalau di bukunya eh, saudara bisa melihat yang chapter 1 Managing Effective Organizations atau bagaimana cara mengelola organisasi yang efektif. Apa itu efektif? Efektif artinya ya kita kembali lagi mengulang belajaran dasar manajemen apa beda efektif dan efisien. Kalau perlu organisasi yang efektif adalah organisasi yang bisa mencapai semua tujuan-tujuannya. Oke, kalau masalah efisien, efisien itu adalah masalah pengelolaan sumber dayanya. Ya, pengelolaan sumber dayanya. Masalah pengelolaan sumber dayanya. Oke, uh, jadi apa sebenarnya yang kita pelajari di perilaku organisasional? Dalam perilaku organisasional, ya, yang kita pelajari sebenarnya adalah perilaku individu yang ada di organisasi itu sendiri. Ya, kenapa? Karena organisasi itu kalau kita bisa melihat misalnya suatu perusahaan itu kan entitas, ya, terdiri dari banyak orang. Nah, itu kalau kita bisa harus kita lihat secara langsung, ya, secara langsung ini sebenarnya abstrak, barang abstrak. Apa maksudnya barang abstrak? Ya, kita tidak bisa melihat bagaimana sih perilaku misalnya PT X itu nggak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa mempelajari perilaku atau apa tadi uh, apa ya perilaku ya? Bagaimana kita bisa melihat perilaku atau sifat dari PTX ya kita bisa melihatnya dari individu-individunya. Nah, individu ini nanti perilakunya akan terhimpun dalam kelompok-kelompok. Jadi setelah behavior of individuals, nanti akan masuk yang kedua yaitu kelompok-kelompok. Jadi lebih dari dua ya atau bisa tiga dan seterusnya. Dari kelompok-kelompok inilah nanti akan meningkat lagi ke kelompok-kelompok yang lebih besar. Ya, kelompok nanti ini isinya adalah kelompok-kelompok lagi yang itu terhimpun dalam satu organisasi. Jadi, dalam perilaku organisasi kita mengenal 3 unit analisis. Unit analisis yang pertama adalah individu, ya. Unit analisis yang kedua adalah kelompok, grup. Unit analisis yang ketiga adalah organisasi. Jadi, ini sangat penting saya tekankan. Kenapa kita mempelajari organisasi behavior dari individu? Karena individu ini perilakunya sangat mempengaruhi kelompok, dan kelompok atau grup juga sangat mempengaruhi bagaimana suatu organisasi itu bergerak, berinteraksi, dan berperilaku. Ini sangat penting ya. Ini kita harus catat semuanya. Informasi ini penting sekali bahwa sekali lagi ada 3 unit analisis dalam perilaku organisasional. Yang pertama adalah unit individual. Kita harus melihat bagaimana para individu berperilaku. Nanti individu-individu ini ya akan tercermin lagi ya dalam unit analisis yang kedua yaitu kelompok, dan kelompok-kelompok inilah juga yang nanti akan masuk ke unit analisis yang ketiga yaitu organisasi. Ya. Kenapa kita tidak bisa langsung melihat ke organisasi? Sekali lagi karena ini sangat abstrak. Kita bisa melihat dari perilaku individunya dulu baru naik ke kelompok atau grup baru naik ke organisasi. Oke, berikutnya ini kita skip saja. Ini kita tahulah kenapa the word today itu maksudnya apa. Intinya adalah kenapa harus kita mempelajari perilaku organisasional karena
lingkungan bisnis, kalau kita di sini berbicara mengenai organisasi bisnis, walaupun bisnis dan non bisnis ya, tapi lingkungan bisnis dan non bisnis sekarang itu berjalan sangat dinamis. Ya, apa maksudnya dinamis? Dinamis maksudnya adalah berubah berubah sangat cepat, ya sangat cepat. Jadi eh, kenapa kita harus selalu mencoba untuk memahami organisasi ini? Karena lingkungannya sangat dinamis atau berubahnya sangat cepat gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi bagaimana ya cara untuk memastikan bahwa organisasi tadi efektif? Apa tadi efektif? Efektif adalah mencapai tujuannya. Itu banyak sekali cara, ya. Salah satunya adalah misalnya managing people effectively, mengelola orang. Bagaimana dengan cara kepemimpinan. Nanti kita membahas 2 bab tersendiri mengenai kepemimpinan di perilaku organisasional. Ya, lalu quality of life, tentang kualitas kualitas interaksi dalam pekerjaan, ya, bagaimana kualitas tempat kerja, bagaimana kualitas hubungan antar pekerja dan lain-lain. Ini juga kita membahas 3 sampai 4 bab, ya, mengenai apa stres. Nanti kita akan membahas tentang stres kerja, kita akan membahas tentang lingkungan kerja, kita akan membahas tentang apa namanya struktur pekerjaan gitu di sini. Ya, berikutnya, nah kalau kita tadi berbicara sudah menyebut dari slide pertama kita sudah menyebut kata-kata organisasi atau organization. Sebenarnya apa sih organisasi ini? Ya, organisasi itu adalah sebuah unit yang terorganisasi yang terdiri dari minimal 2 orang, ya, minimal 2 orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi sederhananya gini aja, organisasi itu adalah kumpulan dari minimal 2 orang yang saling berkoordinasi, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Itu namanya organisasi. Syaratnya 2 ini, 3 tambah ini. Jadi 1, ada minimal 2 orang atau lebih yang berkumpul dan saling berkoordinasi, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Ini syaratnya ada 3. Jadi organisasi itu ya, dicatat sekali lagi ya. Nah, kalau kita mempelajari organisasi, ya, perilaku organisasi, apa sih yang sebenarnya kita lihat? Ya, tadi kalau misalnya kita melihat suatu perusahaan PT X, sebenarnya kita dalam mempelajari organisasi itu apa sih yang kita lihat? Ya, apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah satu, ya, tadi kan kita ada 3 unit analisis ya, ada individu, ada grup, ada organisasi. Yang kita lihat dari mereka adalah persepsi. Apa itu perception? Nanti kita lihat, nanti kita bahas. Lalu ada values atau nilai-nilai yang dianut. Ya, apalagi learning capacities, kemampuan dalam pembelajaran, ya, kemampuan dalam menyerap sesuatu yang baru. Lalu actions atau perilaku dalam dunia nyata mereka, tingkah laku mereka. Ya, jadi ini yang kita lihat dari ketiga unit analisis ini. Berikutnya, kenapa harus kita mempelajari organisasi ini? Kenapa kita harus melihat perilaku individu, kelompok, dan organisasi? Karena kalau kita mempelajari organisasi, kita bisa meningkatkan produktivitas, ya. Kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita bisa meningkatkan keunggulan bersaing, ya. Dan kita mempelajari mereka tidak berdasarkan satu ilmu saja, tapi ini interdisciplinary. Ya, apa itu maksudnya interdisciplinary? Maksudnya perilaku organisasional atau organizational behavior itu suatu studi yang
sangat banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya. Ilmu apa? Ilmu psikologi. Untuk mengetahui perilaku individu itu ilmu psikologi. Lalu untuk mengetahui perilaku atau interaksi antar individu itu dengan menggunakan sosiologi, baik individu dengan individu maupun individu dengan lingkungannya. Ya. Lalu ada lagi dalam perilaku organisasional adalah eh, ilmu sumbangan ilmu dari political science atau riset politik, ya. Lalu ada lagi cultural anthropology, antropologi budaya. Jadi organizational behavior itu adalah suatu ilmu yang multidisciplinary, sorry bukan multidisciplinary. Apa maksudnya multidisciplinary itu? Multidisciplinary adalah uh, multidisipliner itu adalah apa namanya suatu ilmu yang banyak dipengaruhi oleh disiplin ilmu lainnya. Ya, ada psikologi, sosiologi, political science, dan antropologi budaya. Ya, oke. Ini beberapa key points, poin-poin penting ketika kita ingin pelajari OB. Ya, saya sekarang singkatnya OB saja ya, OB atau PO. Ya, kalau OB itu organizational behavior, kalau PO itu perilaku organisasional. Ya, ini key point yang pertama. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa perilaku itu terjadi di level individual, di level kelompok atau grup, dan di level organisasi. Jadi kita punya 3 unit analisis tadi. Individual, grup, dan organisasi. Ya. Yang kedua, ini juga sudah saya bahas, OB atau PO menggunakan prinsip-prinsip model teori dari berbagai macam disiplin ilmu. Tadi ada psikologi, ada sosiologi, ada antropologi budaya, macam-macam. Ya. Yang ketiga, it is humanistic and performance oriented. Jadi orientasi kita adalah perilaku humanistik dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja. Performance itu adalah kinerja. Yang keempat, the external environment has significant impact on organizational behavior. Jadi maksudnya adalah kalau organisasi itu tidak dipengaruhi oleh internal mereka saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh apa? Lingkungan eksternal. Jadi environment, ya, environment atau lingkungan tempat organisasi itu berada memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku organisasi itu sendiri. Ya. Yang berikutnya, ya, yang ini. The scientific method atau metode saintifik itu digunakan untuk mempelajari mempelajari values, variablesnya tadi apa? Ada nilai-nilai atau values, ada perspektif, ada ini tadi ya. Ada mana? Perception, values ya. Itu menggunakan metode-metode saintifik. Jadi bukan metode abal-abal atau asal-asalan yang kita gunakan untuk pelajaran mereka. Dan OB is application oriented atau berorientasi pada aplikasi di lapangan. Oke. Ini maksudnya apa sih? Tadi kita berbicara di awal sekali ya. Kenapa kita harus mempelajari OB? Karena OB itu organization behavior, kita ingin memastikan bahwa organisasi kita itu efektif. Ya, apa itu efektif? Efektif itu adalah goals-nya tercapai atau tujuan-tujuannya tercapai. Nah, keefektifan organisasi itu sangat dipengaruhi oleh keefektifan yang namanya keefektifan individu. Ya. Nah, keefektifan individu ini akan mempengaruhi keefektifan organisasi. Masalahnya, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, unik.
Setiap orang memiliki personality atau kepribadian yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bayangkan kalau dalam satu organisasi memiliki 100 orang, berarti mereka memiliki 100 orang karakter yang berbeda, persepsi yang berbeda, 100 orang yang memiliki personality yang berbeda. Mungkin perbedaannya tidak 100 sih. Bisa dikelompokkan menjadi misalnya 5 kelompok atau 6 kelompok, tapi mereka tetap berbeda. Inilah kenapa kita harus memahami perilaku-perilaku orang ini apabila kita ingin memahami perilaku organisasi. Ya, itulah kenapa kita harus memahami perilaku individu sebelum kita memahami perilaku organisasi. Kenapa? Sekali lagi, keefektifan organisasi dipengaruhi oleh keefektifan individu. Masalahnya, isunya setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, personality atau kepribadian berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda. Ya, ini isu lagi. Kenapa kita harus mencoba memahami individu untuk memahami grup dan atau kelompok dan organisasi? Mereka memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Di Indonesia kita punya ratusan suku budaya yang memiliki budaya berbeda-beda. Setiap orang yang berasal dari suku tertentu, punya latar belakang daerah tertentu, memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri-sendiri. Ini kita harus pahami. Berikutnya, setiap orang memiliki kemampuan belajar dan rasa tanggung jawab yang berbeda. Setiap orang memiliki sikap dan kepercayaan berbeda. Isunya adalah, intinya, setiap orang itu unik. Ya, setiap orang itu unik, berbeda. Itulah kenapa kita harus pahami. Oke. Nah, berikutnya. Saya skip saja. Nah, ini. Kenapa tadi saya bilang kita ada 3 unit analisis, ada individu, ada grup, ada organisasi, karena mereka ini saling berkaitan. Kenapa kok bisa berkaitan? Ingat ya, individu atau manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Mereka harus saling berinteraksi satu dengan yang lain. Karena mereka adalah makhluk sosial, jadi organisasi itu adalah sebuah sistem sosial. Ya, apa maksudnya sistem sosial? Hubungan antar individu ya dan grup akan menciptakan perilaku yang berbeda. Itu maksudnya dari sistem sosial. Hubungan antar individu, ini ada individu, mereka saling berinteraksi ya, menjadi satu grup, ada grup yang lain, grup ini juga saling berinteraksi, akan menciptakan perilaku yang berbeda. Ya, dalam sistem sosial juga akan tercipta yang namanya authority atau wewenang, status, siapa yang bos, siapa yang bawa karyawan, power, ya, kekuatan. Otomatis dalam kelompok mesti ada yang memimpin, ada pembagian wewenang, tanggung jawab, ada pembagian kekuasaan. Oke, berikutnya, groups impact individual and organizational performance. Ya, sekali lagi, individu, kelompok atau groups dan organisasi ini adalah level analisis kita. Ya, level analisis kita, individu, kelompok, organisasi ini saling mempengaruhi. Oke, berikutnya. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, ingat. Apa maksud dari contingency approach? Kita tadi kan tujuan utamanya adalah
agar organisasi itu efektif. Apa efektif itu? Goals-nya tercapai. Berarti ada cara dong, ya, ada cara, ada sistem, ada strategi. Masalahnya, misalnya di sini ada pabrik makanan, di Indonesia ada pabrik makanan namanya PT PTI. Ini di Indonesia ada PTI. Di Amerika Serikat ada pabrik makanan juga namanya PTA. Kalau PTA sukses, punya strategi tertentu, punya cara tertentu, itu tidak serta-merta bisa dibawa dan diimplementasikan di PTI yang ada di Indonesia. Kenapa? Ingat, tadi perilaku orang berbeda-beda tergantung salah satunya dengan apa? Dengan latar belakang, konteks, budaya, segala macam. Ya, jadi tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Ya, ingat, tidak ada satu cara terbaik, tidak ada. There is no one best way to manage. Ya, tidak ada satu cara yang terbaik. Tidak serta-merta misalnya PT Unilever sangat sukses lalu kita aplikasikan di sini cara-cara mereka persis, itu tidak menjamin kesuksesan. Namanya apa itu? Istilahnya adalah ini istilahnya. Istilahnya namanya contingency approach. Itu istilahnya. Nah, kontingensi, pendekatan kontingensi. Apa pendekatan kontingensi itu? There is no one way to manage, bahwa karena individu itu perilakunya unik, organisasi juga perilakunya unik. PTA sukses, caranya kita copy paste ke PTB, itu tidak menjamin kesuksesan. Ya, kenapa? Pertimbangannya apa? Karena individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap perusahaan PTA dan PTB memiliki situasi yang berbeda. PTA dan PTB memiliki gaya pengelolaan atau gaya pemimpin yang berbeda. Ini pertimbangannya kenapa tidak bisa ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Oke, lanjut. Dalam OB, ya, dalam melihat perilaku tadi apa, individu, kelompok, dan organisasi, ini yang kita lihat secara garis besar. Ada struktur, gampangnya struktur itu bagaimana orang atau kelompok berinteraksi, ada pola interaksi. Pola interaksi namanya struktur. Kita melihat dalam organisasi itu biasanya ada struktur organisasi gini ya. Nanti ini juga kita bahas. Ini kan namanya pola interaksi. Ya, bagaimana bawahan harus bertanggung jawab pada atasan, bagaimana atasan mendelegasikan pekerjaan ke bawahan, segala macam. Itu pola interaksi, namanya struktur. Ya. Sering diilustrasikan dengan apa? Ini organization chart atau struktur organisasi. Yang kedua, culture atau budaya. Yang kita lihat akan nanti adalah budaya. Ya, bagaimana kepribadiannya organisasi, atmosfernya, feel-nya. Ya, kalau misalnya saudara, ini yang paling saya ekstrim ya. Kalau saudara bekerja di organisasi pemerintahan ya sebagai ASN atau PNS, pasti akan berbeda ketika saudara bekerja misalnya di sebuah startup. Ya, startup misalnya apa? Misalnya saudara bekerja atau di perusahaan digital gitu ya, yang memerlukan kreativitas yang sangat tinggi, misalnya di Shopee, ya, di Gojek misalnya, atau saudara bekerja dimanapun. Ini memiliki atmosfer dan feel yang berbeda.
ya, sebagai PNS di birokrasi pemerintahan dan di sebuah perusahaan digital yang memerlukan kreativitas yang tinggi itu sangat berbeda sekali. Ya. Lalu culture itu apa lagi? Tentang perilaku dan bonds itu adalah saling keterikatan. Ada motivasi individu, ya. Ada misalnya bagaimana cara pengelolaan informasi, nilai-nilai gitu. Dan culture ini seringkali subconscious dan bisa bisa tidak sadar itu maksudnya bukan pingsan gitu ya. Kita itu secara otomatis melakukan tanpa sadar, ya. Bisa dia tidak kita sadari, bisa juga dia kelihatan. Kelihatan itu seperti apa? Culture yang kelihatan. Culture yang kelihatan itu misalnya eh, warna perusahaan, logo perusahaan itu kelihatan. Ya, nanti kita pelajari ini di organization culture, ya, budaya organisasi. Ya. Oke, ini kita lewati saja. Nanti kita diskusikan aja ya. Oke. Nah, ini tadi lingkungan organisasi yang saya katakan sebelumnya bahwa sangat mempengaruhi organisasi eksternal ya. Lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi organisasi itu sendiri. Oke. Behavior within an organization. Maksudnya apa? Determinan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Kenapa tadi kita berbicara mengenai kinerja individu? Ingat, kinerja individu itu mempengaruhi kinerja kelompok itu mempengaruhi kinerja organisasi. Ya, apa yang menjadi faktor penentu kinerja mereka baik itu tidak? Ini tadi ya. Kita akan mempelajari semua ini. Perilakunya, karakteristiknya, motivasinya, ya. Lalu perilaku kelompoknya, kepemimpinan. Ini semua akan kita pelajari. Ya, pembagian kekuasaan dan wewenang. Lalu ada konflik di dalam kelompok ataupun antar kelompok. Lalu sistem penggajian, sistem reward, sistem bonus. Lalu bagaimana pengaruh interpersonal dan grup, atau orang ke grup dan grup ke orang. Ini akan kita pelajari semua nanti. Ya, oke. Ini tidak usah terlalu panjang lebar ya. Ini nanti akan ada pelajarannya per bab sendiri. Ya, job design akan kita bahas di bab sendiri. Ya, desain organisasi akan kita bahas di bab sendiri. Ini juga akan kita bahas sendiri. Proses komunikasi ada babnya sendiri. Decision making ada babnya sendiri. Atau pengambilan keputusan ya. Decision making itu pengambilan keputusan. Ini akan kita pelajari semua. Ya, ini kita akan pelajari semua nanti. Bagaimana cara-cara seseorang pemimpin atau manajer itu mengambil keputusan, apa yang mempengaruhi, kita akan pelajari semua nanti. Power and authority nanti kita ada di bab sendiri. Ya, ini sepertinya adalah rangkuman ya. Gambar ini bisa dilihat ada 3 unit analisis. Individu yang akan saling berinteraksi, lebih dari dua individu namanya kelompok atau groups ya. Dan groups ini akan berpengaruh juga ke organisasi. Individu itu apa saja yang akan kita lihat? Ada ability, kemampuan, skill, knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, motivasi, stress. Ya, kalau grup apa yang kita lihat nanti? Cohesiveness atau kekompakan, kepemimpinan, struktur mereka atau pola komunikasi, ya, status, roles atau peran, norma-norma dalam kelompok. Kalau nanti di level tertinggi, ini level individu, level grup, level tertinggi kita lihat apa? Lingkungan yang mempengaruhinya,
teknologi yang mereka gunakan, pilihan strategi mereka, struktur organisasi, ya, bagian mereka, job design mereka, prosesnya bagaimana, budayanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk introduction ke bagaimana kita belajar atau mempelajari organisasi. Ya, ini penting, sangat penting. Ada beberapa hal yang ingin saya rangkum. Yang pertama adalah unit analisis. Kita punya 3 unit analisis ini. Ya, lalu ada pendekatan kontingensi tadi, bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memanage atau mengelola organisasi, karena organisasi unik, grup itu unik, individu itu unik, ya. Dan kita akan mencoba bagaimana memahami mereka satu persatu. Oke, terima kasih. Itu dulu dari saya tentang perkenalan, introduction, bagaimana kita bisa memahami organisasi, perilaku mereka, struktur mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dari kelompok dan dari individu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.